hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Sehat. Oke, alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi untuk pembelajaran di pertemuan yang ketiga ya, dengan tema menjalin kebersamaan melalui toleransi, surat Yunus ayat 40-41. Sebelum pembelajaran dilakukan, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Saya persilakan Mas Karno untuk memimpin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Semoga dengan bacaan doa tadi pembelajaran bisa berjalan dengan lancar dan baik. Allahumma Amin. baik. Anak-anak yang saya banggakan, yang saya cintai, sebelum kita memulai pelajaran, kita cek kerapian dulu ya. Silakan berdiri dulu. Kita cek kerapian biar rapi. Kemudian cek bawah ya. Sudah belum? Sampah sudah ada ya? Iya. Oke, terima kasih. Kalau sudah rapi, silakan duduk kembali. Ya. Karena kita akan menerapkan budaya 5S. Selanjutnya saya presensi untuk mengetahui kehadiran anak-anak ya. Yang pertama Nur Nazila, silakan. Oke. Bunga Anissa Fitri, Elsa Aprilia. Kita menyanyikan lagu Marzubanul Watan. Qul ya watan, watan minal iman, wa la takun minal iman. Innahu ala watan, ya watan ya watan, hubbul watan minal iman, wa la takun minal iman. Innahu ala watan. Kemudian anak-anak, kita sampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu menyimpulkan isi kandungan, kemudian pesan-pesan yang terkandung, membaca dan mendemonstrasikan hafalan Quran surat Yunus ayat 40-41 serta hadis terkait dengan baik dan benar. Itu tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Nah, saya ada motivasi. Ini kita ambilkan dari surat Al-Insyirah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'al usri yusra. Artinya apa, teman-teman? Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Jadi ketika kamu belajar, ada kesulitan, tetap optimis. Jangan kemudian apa saya sulit, kemudian kamu kendor sama belajarnya. Anak-anak, selanjutnya kita akan bertes ya dengan tujuan untuk mengetahui pemahaman awal di dalam pembelajaran ini. Kita akan menggunakan quiz ya. Yang sudah kita informasikan melalui grup WhatsApp ya, silakan nanti bisa dikerjakan. Ya, semoga dikerjakan di HP-nya masing-masing. Ya, isi nama, kemudian kerjakan soal dengan baik dan benar. Silakan. Sudah menurut soalnya? Nah, selanjutnya kita persepsi untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kamu sebelum pembelajaran. Nah, pertanyaannya, bagaimana contoh sikap toleransi di lingkungan sekolah? Karena kita tahu bahwa semua sekolah itu kan berbeda-beda satu dengan yang lain. Paham ya? Nah, contohnya apa? Silakan yang bisa, teman. Ya, silakan. Contohnya, ketika mempunyai teman yang berbeda agama, kita harus menghormati mereka dalam melakukan ibadah dan sebagainya. Ya, betul ya? Ya. Oke, tepuk tangan dulu. Anak-anak, silakan amati video yang akan kita sampaikan. Ini terkait dengan moderasi beragama, ya, masih kaitan dengan toleransi beragama ya. Nanti kamu semak, kemudian isinya apa ya? Kamu tangan isinya apa? Silakan disaksikan bersama. Nanti suatu saat kamu harus mengikuti cita-cita Bapak. Bapak, Saya mengutuk keras aksi terorisme. kehilangan iya, tetapi untuk mengikuti jejaknya. Jujur aku mengutuk perbuatan ayahku. Kerasan Lihat ya video tadi. Silakan yang mau menyampaikan isinya apa ya tanggapannya? Ya, silakan Kak. Di situ sebuah video di mana seseorang teroris yang meledakan bom bunuh diri. Padahal kita sebagai sesama manusia tidak boleh yang namanya membunuh orang. Di mana dalam Pancasila sudah tertera kemanusiaan. Di situ kita seharusnya bisa
menghargai perbedaan di antara mereka yang beragama Kristen, Hindu, Katolik, dan yang lainnya. Seharusnya apalagi kita sebagai seorang Muslim mengerti banyak ilmu di mana kita itu diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak boleh menyakiti sesama manusia walaupun berbeda agama, ras, budaya maupun apapun itu. Oke, tepuk tangan dulu. Terus itu salah satu pesan ya. Nah, akan saya sampaikan materi tentang bentuk toleransi beragama. Jadi ada toleransi umat seagama, artinya agamanya sama. Kemudian ada toleransi beda agama. Nah, kalau toleransi yang seagama itu tentunya antar tetangga, ya, kemudian antar organisasi. Kalau beda agama itu berarti sesama agama, misalkan Islam, Kristen, itu beda dan seterusnya. Nah, ini contoh yang umat agama menghormati perbedaan hari raya. Ada di Indonesia ini ada beda hari raya, ada yang misalkan tanggal 1, ada yang tanggal 2. Nah, ini harus saling menghormati. Itu walaupun berbeda. Kalau yang contoh yang umat sesama agama, contohnya menghormati perayaan yang besar agama lain. Seperti tadi yang disampaikan ya, kalau ada teman atau tetangga yang masih beribadah yang merayakan hari rayanya, ya kita harus menghormati, tidak mengganggu mereka. Ini materi yang kita sampaikan. Kita akan membaca surat Yunus ayat 40-41, dibaca dengan tartil ya, baik dan benar. Kita baca bareng-bareng, kita mulai dari hitungan 1, 2, 3, alhamdulillah ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Shadaqallahul azim. Ya, bagus bacaan. Ini isi kandungan dari surat Yunus 40-41. Yang pertama, di antara orang-orang yang musyrik ada yang meyakini kebenaran Al-Quran dan ada yang tetap musyrik. Allah SWT mengetahui apa yang dibuat manusia, termasuk niat dalam perbuatan tersebut. Kemudian yang terakhir, setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing. Ya, jadi kalau ada orang berbuat, monggo kita hormati saja, karena mereka akan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Kita tidak usah ikut campur tangan. Berbeda agama, berbeda suku, ras, kegiatan, monggo kita harus menghormati satu dengan yang lain. Oke, cukup. Sebagai model pelajaran kita, problem-based learning akan kita sajikan masalah ya. Masalah nanti kamu analisis, kamu identifikasi penyebabnya apa, dan kamu carikan solusi. Masalah yang kita angkat adalah dalam masyarakat ada kelompok yang menggunakan kelompoknya sendiri dan menyalahkan paham kelompok lain, bahkan menganggap kelompok lain kafir, sehingga kadang bom bunuh diri dan lain sebagainya. Nah, bagaimana ini cara memecahkan masalah tersebut? Karena kalau dipecahkan, negara ini akan hancur. Paham ya? Nah, jadi nanti setelah penjelasan ini saya bagi kelompok masing-masing, ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi kamu mengerjakan secara berkelompok. Oke ya, nanti ini Mas Karono dan Mas Dono kelompok 1, kemudian Mbak Bunga, kemudian Elsa kelompok 2, dan nanti yang belakang kelompok 3. Untuk identifikasi masalah ya. Masalahnya apa, kemudian kenapa kok masalah itu muncul ya. Kemudian setelah itu solusi. Ya, silakan dijelaskan. Oke, saatnya cukup. Kelompok 1 menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Identifikasi masalah, karena mereka merasa paling benar. Solusi, seharusnya mereka saling memahami pendapat lebih jelas, lebih tentang agama, karena sedikit kesalahan pahaman saja bisa berakibatkan fatal, karena bisa menjadikan permasalahan antar umat beragama. Oke, terima kasih ya, bagus. Ini hasil diskusinya. Monggo tanggapan dari kelompok 2 dan 3, silakan. Ada yang menanggapi? Saya Pak.
Ya. Bagaimana jika kelompok tersebut tetap teguh pendiriannya dan tidak mau menerima pendapat orang lain? Ya, enggak, silakan ditanggapi dari kelompok 1. Pertanyaannya, menurut kelompok kami bisa meminta bantuan ulama atau pemerintah yang lebih tahu masalah itu agar mereka sadar dan bisa menghormati kelompok lain. Iya, bagus. Ya. Oke, jawaban dari kelompok 1 atas pertanyaan dari kelompok 2 ya. Nah, saya kira itu cukup untuk dari kelompok 1 ya. Sekian diskusi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. tepuk tangan ya. Nah, penilaian pada pembelajaran hari ini ada 3 ya. Yang pertama adalah penilaian pengetahuan. Sebagaimana nanti materi yang kita sampaikan, kamu sudah menguasai belum pengetahuan? Yang kedua adalah nanti hafalan. Ya, hafalan daripada surat Yunus 40-41. Dan yang ketiga adalah penilaian sikap. Tadi presentasi, kemudian diskusi itu nanti saya nilai, gitu ya. Nah, ini untuk lembar penilaian pengetahuan atau kognitif. Nanti kamu kerjakan sendiri-sendiri secara mandiri dan bertanggung jawab, tidak boleh nyontek satu dengan yang lainnya. Ini saya bagikan lembarnya, kerjakan dengan baik. Ya, dikerjakan. Langsung Bu. Tes juga ya. Oke, kita coba tes hafalan surat Yunus 40-41. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Ya, bagus. Sudah hafal ya? Oke, terima kasih. Bisa duduk kembali. Baik anak-anak, kita sudah sampai pada refleksi ya. Bagaimana tanggapan kamu setelah menerima materi pembelajaran pada pagi hari. Saya minta pendapatnya. Monggo silakan. Ya, silakan pendapatnya. Materi yang saya dapat dari moderasi tersebut adalah kita bisa saling menghargai perbedaan antara suku, budaya, agama, dan ras. Di Ya. mana manusia diciptakan berbeda-beda. Ya, tepuk tangan. Bagus ya. Nah, tadi kita sudah diskusi ya, kemudian ada yang presentasi terkait pemecahan masalah tentang toleransi ya, di mana tadi kita sajikan masalah bahwa ada kelompok yang menggunakan kelompoknya sendiri. Pemecahannya sudah bagus tadi ya. Kalau memang kita tidak sanggup, bisa meminta bantuan ulama atau pemerintah sebagai mediator agar kelompok-kelompok itu bisa memahami terkait pemahaman tentang keislaman ataupun tentang toleransi sehingga bisa menerima perbedaan satu dengan yang lain. Dengan demikian, kalau mereka sudah bisa memahami, maka tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia akan aman ya, damai, kemudian rukun dan bisa sejahtera. Paham ya anak ya? Itu sebagai konfirmasi dari kami. Nah, baik anak-anak, pembelajaran sudah selesai dan untuk menutup pertemuan pada pagi hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Kembali saya minta Mas Karono untuk bisa memimpin akan baca hamdalah. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke anak-anak, sudah selesai pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak sudah bagus, ya, sudah semangat dan mengikuti pembelajaran baik. Terima kasih dan semoga bisa ketemu lagi di pertemuan yang akan datang ya, dengan tema yang sudah berbeda. Ya, kalau hari ini kita tentang toleransi, insya Allah nanti untuk pertemuan yang akan datang tentang menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Nah, baik anak-anak, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bisa ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Semoga sehat selalu, ya, semangat selalu, dan sehingga bisa bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.